Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda di Pakistan difoto oleh kamera pengintai di jalan dan kemudian menjadi viral di platform media sosial. Setelah berjalan ke tempat tumpukan air kemasan, dia tiba-tiba terhempas ke udara tanpa alasan. Ia terjatuh ke tanah dan seluruh tubuhnya kaku, dan banyak netizen yang percaya bahwa ia melihat malaikat maut. Video CCTV menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada sore hari tanggal 19 Mei. Seorang pemuda mula-mula berjalan menuju ember air, berdiri beberapa saat, lalu menoleh ke kanan belakang seolah-olah sedang berusaha mengusir sesuatu. Dia terus melihat ke udara. Dia menggeseknya lalu jatuh ke air ke dalam tong, dan tubuhnya dengan cepat menjadi kaku. Ketika orang lain melihat ini, mereka bergegas membantunya berdiri. Namun anggota tubuh pemuda tersebut masih mempertahankan posturnya saat jatuh ke tanah. Menurut netizen, video foto tersebut, nama pemuda tersebut akhirnya meninggal dunia. Setelah pemuda itu terhempas sembarangan ke udara, dia langsung terjatuh ke tanah dan seluruh tubuhnya kaku. Kabar terkini menyebut pemuda tersebut akhirnya meninggal dunia. Saat kejadian itu tak menarik perhatian, hingga video prosesnya terungkap, netizen pun mulai heboh. Jumlah views di TikTok saja sudah hampir 12 juta. Karena belum diketahui penyebab pasti kematiannya, banyak netizen yang mengarahkan kejadian tersebut ke arah supranatural, bahwa pemuda tersebut melihat hantu, melihat malaikat maut, tiba-tiba dipanggil Tuhan dan lain-lain. Ada juga spekulasi bahwa epilepsi menyebabkan kematian mendadak setelah halusinasi, serta bertemu dengan serangga seperti tawon dan makhluk di sengat lebah. Benarkah manusia bisa melihat malaikat maut sebelum ajal kematiannya? Kematian merupakan suatu peristiwa keluarnya roh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Namun benarkah manusia bisa melihat malaikat maut menjelang ajal atau kematiannya? Dijelaskan bahwa kematian adalah sebuah ketetapan yang setiap orang pasti mengalaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 88, "Kullu syai'in halikum illa wajha", yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 hingga 27, "Segala yang ada di bumi pasti binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran serta kemuliaan tetap kekal. Ketika ajal manusia sudah dekat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan utusannya untuk mencabut nyawa manusia tersebut dari jasadnya." Ketika datangnya malaikat maut tersebut, terkadang manusia akan ditampakkan oleh kehadirannya malaikat maut, dan manusia yang sudah dekat ajalnya bisa melihat malaikat maut tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Mungkin menjadi pertanyaan dari sebagian besar kita, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan wujud malaikat maut sesaat manusia sebelum dicabut nyawanya? Kira-kira bagaimanakah manusia yang dekat ajalnya itu melihat wujud malaikat maut tersebut? Kematian adalah musibah terbesar bagi seorang manusia, karena dirinya tidak akan mendapatkan musibah lainnya lagi selain kematian tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Maidah ayat 106, "Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa musibah kematian, jika kematian tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan segala utusan-utusannya untuk mencabut nyawa manusia." Quran Surat Al-A'raf ayat 37. "Sampai datang para utusan, malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Jika seseorang tersebut adalah orang yang beriman, dia akan melihat malaikat yang datang untuk memberikan kabar gembira yang datang kepadanya. Tetapi jika dia adalah orang yang kafir, maka malaikat yang datang akan memberikan kabar duka berupa siksa neraka jahanam yang akan dihadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 30, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata,
Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Imam Mujahid menjelaskan ayat ini bahwa perkataan tersebut akan disampaikan kepada manusia ketika manusia menghadapi ajalnya. Kisah Alfi Alfandi melihat malaikat maut. Alfi Alfandi yang merupakan seorang aktor di tanah air dan kini dikenal sebagai pendakwah menceritakan kisahnya saat ia mengalami sakaratul maut dan bahkan melihat malaikat maut di depannya. Sebelum itu, Alfi mengaku pernah mengalami overdosis obat-obatan terlarang. Bahkan selama 5 tahun, Alfi Alfandi kecanduan sabu dan overdosis lagi untuk kedua kalinya yang menurutnya pada saat itu sedang apes. Hal itu lantaran dirinya terlalu banyak memakai narkoba. Saat overdosis, sampai tak ada yang mau menyentuhnya karena jijik lantaran posisinya pada saat itu seperti mayat hidup, di mana bawah matanya hitam, tubuhnya kurus, dan kepalanya berada di dalam toilet karena jackpot hingga belasan kali. Pada saat itu, setengah kaki Alfi Alfandi juga sudah mulai membiru, bahkan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Hingga akhirnya saat dibawa ke kamar dengan keadaan seperti itu, Alif mengaku melihat malaikat pencabut nyawa. Hal itu diungkap saat dirinya berbincang bersama dengan Daniel Mananta. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, malaikat pencabut nyawa di depan mata gue, malaikat Israel, ungkap Alfi. Dalam kuburan itu, gue tidur begini, ya selayaknya mayat. Jadi kuburan kan sebelah-sebelahan kan? Ya. Sebelah kanan ini tetangga gue nih. Oke. Menurutnya apa yang dilihatnya tersebut bukanlah halusinasi, lantaran ia mengaku bisa membedakan mana yang halusinasi dan mana yang tidak. Pasalnya diakui Alif bahwa malaikat pencabut nyawa tersebut ia lihat mulai dari jam 11 siang hingga jam 6 sore. Alfi pun kemudian menggambarkan sosok malaikat pencabut nyawa tersebut yang digambarkannya berwarna hitam dan besar tinggi, tangannya panjang dan memiliki sayap panjang. Yang gue lihat hitam bersayap cuman seplafon ini, segini dia sedada. Tangan dia panjang ke bawah, sayapnya panjang, terang Alfi. Malaikat Israel. Berarti ente sudah pernah melihat malaikat Israel? Nah, mungkin wajahnya enggak, baru segini doang. Dari pundak ke bawah. Dirinya yang pada waktu itu kemungkinan harusnya sudah tidak ada lagi di dunia ini, mengaku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberinya kesempatan hidup. Alasannya karena kedua orang tuanya belum menunaikan ibadah umroh dan haji. Selain itu, dirinya juga belum menikah pada saat itu. Aktor tersebut kemudian bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup dan melewati sakaratul maut tersebut. Dari jam 11 siang sampai jam 6 sore gue ngeliat dengan mata kepala sendiri malaikat pencabut nyawa depan mata gue. No. Malaikat Israel. Menurutnya Allah sangat baik, bahkan lebih mendahulukan maaf daripada murkanya kepada umatnya. Dan alhamdulillah gue ngelewatin dengan aman, ucapnya bersyukur. Itulah dalam agama Islam, Allah selalu mendahulukan maafnya daripada murkanya. Gue cuma bilang Allah terlalu baik buat kita, baik banget tandasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang gue lihat hitam bersayap, cuman seplafon ini, atap ini segini dia. Tangan dia panjang ke bawah, sayapnya. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.